Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Fizara Mardiana dari Institut Tazkiyah Bogor, jurusan Manajemen Bisnis Syariah D. Hari ini saya akan membahas tentang sejarah peradaban Islam yang berjudul Daulah Bani Abbasiyah yang kedua, atau biasa kita sebut dengan pengaruh Turki terhadap kepemimpinan daulah. Dan kali ini saya akan membahas beberapa khalifah yang menjabat ketika Daulah Abbasiyah kedua dan apa saja sih yang mereka lakukan ketika mereka menjabat sebagai khalifah. Yang pertama ada Al-Mutawakkil Allah yang biasa kita sebut dengan Ja'far. Beliau menjabat dari tahun 232 Hijriah sampai 247 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Al-Mutawakkil Allah Ja'far Abu Al-Fadl bin Mu'tasim bin Ar-Rasyid. Ia hidup sezaman dengan Imam Ahmad bin Hambal dan Abdul Aziz bin Yahya Al-Ghul, murid Imam Syafi'i. Ia juga terkenal dengan sebutan pembela Ahlus Sunnah dikarenakan ia banyak membantu mereka yang memiliki akidah dan pandangan Ahlus Sunnah dan mencabut aturan setiap orang untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ia pernah mengundang ulama Ahlus Sunnah menghadiri pengajian yang diikuti oleh 30.000 orang. Ia salah seorang khalifah yang membebaskan negerinya dari pengaruh kaum Mu'tazilah, Jamiyah, dan lain-lain, dan menghidupkan kemurnian Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ia dikenal sebagai seorang yang sangat pemurah dan banyak dipuji karena kemurahan hatinya. Bahkan ia pernah berkata, "Aku tidak akan menahan tanganku untuk memberi hingga engkau tenggelam dalam kedermawaanku." Ia meninggal terbunuh oleh anaknya yang bernama Al-Muntasir dengan bantuan beberapa orang Turki yang tidak menyukainya. Ia wafat pada tanggal 5 Syawal pada tahun 247 Hijriah. Lalu ada khalifah yang bernama Al-Muntasir Billah yang bernama Muhammad. Beliau menjabat dari tahun 247 Hijriah sampai 248 Hijriah. Al-Muntasir Billah memiliki nama asli Muhammad dan sering dipanggil Abu Ja'far. Ia diangkat menjadi khalifah setelah ayahnya meninggal. Ia bekerja sama dengan orang-orang Turki untuk merebut kekuasaan dengan cara membunuh ayahnya. Ia memberhentikan dua saudaranya yang bernama Al-Mu'tas dan Al-Mu'ayyad dari kursi pemerintahan sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk menjadi khalifah. Namun saat kekuasaan telah diraih, Al-Muntasir justru mulai menjelek-jelekan orang Turki sehingga mereka berencana membunuh Al-Muntasir. Di hadapan rakyatnya, ia menunjukkan sikap baik, dermawan, adil, jujur, dan penyabar sehingga disenangi oleh rakyatnya. Dan salah satu kata hikmah beliau yaitu kelezatan pengampunan itu jauh di atas kelezatan yang membuat kesulitan-kesulitan, dan sejelek-jeleknya perbuatan orang yang mampu dan kuasa adalah membalas dendam. Al-Muntasir dibunuh oleh orang-orang Turki dengan cara memperalat dokter pribadi yang bernama Al-Muntasir. Kematian Al-Muntasir tidak jauh berbeda dengan salah satu kaisar Persia bernama Shah Irawih. Ia membunuh ayahnya lalu berkuasa hanya sekitar 6 bulan. Lalu ada Al-Musta'in Billah yang biasa kita sebut dengan Ahmad. Beliau menjabat dari tahun 248 Hijriah sampai 252 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Abbas Ahmad bin Al-Mu'tasim bin Ar-Rasyid. Ia merupakan saudara dari Al-Mutawakkil. Ia dibaiat menjadi khalifah oleh para komandan pasukan perang. Dan Al-Musta'in dikenal sebagai orang-orang yang berperangai baik, memiliki sifat-sifat yang utama, sangat fasih berbicara, dan memiliki wawasan dan pandangan cukup luas, baik budi pekerti dan dekat dengan rakyat. Al-Musta'in membunuh Wazir Washif dan Panglima Begha. Keduanya merupakan pemuka Turki yang berpengaruh. Ia juga mengasingkan Bakir yang merupakan pembunuh Al-Mutawakkil. Setelah mendengar kematian pemuka Turki, orang-orang Turki murka lalu mengangkat Al-Mu'tas menjadi khalifah dengan maksud menyiapkan pasukan perang untuk memerangi Al-Musta'in. Perselisihan antara Al-Musta'in dengan Al-Mu'tas menyebabkan peperangan panjang antara kedua belah pihak yang mengakibatkan perekonomian melemah dan kematian para prajurit yang berkepanjangan. Al-Musta'in selanjutnya menyerah lalu diasingkan dan selanjutnya dibunuh oleh Al-Mu'tas.
dengan mengirimkan seorang pembunuh yang bernama Sa'id bin Al-Hajib. Lalu ada Al-Mu'tas billah yang biasa kita sebut dengan Muhammad. Dia menjabat dari tahun 252 Hijriah sampai 255 Hijriah. Al-Mu'tas billah bernama Muhammad. Ia dilantik menjadi khalifah setelah Al-Musta'in billah menyatakan mundur dari kursi khilafah. Ia adalah khalifah pertama yang menghiasi kendaraannya dengan emas. Ia mencopot adiknya yang bernama Al-Mu'ayyad dari panglima besar di Baghdad dikarenakan dianggap berbahaya olehnya. Ia ditangkap lalu dijeboskan ke penjara dan ia meninggal lantaran disiksa. Al-Mu'tas sangat lemah dan dalam menghadapi orang-orang Turki, terutama kepada Sholih bin Washif. Ketika permintaan orang-orang Turki tidak sanggup dikabulkan oleh Al-Mu'tas, orang-orang Turki membuat kesepakatan untuk mencopot khalifah dari kekuasaannya. Hal ini disetujui oleh Sholih bin Washif dan Muhammad bin Bugha. Para pemberontak berhasil menyerang istana dengan mudah dikarenakan pasukan kekhalifahan saat itu sangat lemah. Mereka memaksa Al-Mu'tas untuk mengundurkan diri dan mendatangkan Muhammad Al-Watsiq dari Baghdad untuk dibaiat menjadi khilafah di Samara. Akhirnya Al-Mu'tas menyerahkan kursi khalifah dan membaiat Al-Watsiq yang biasa dikenal oleh Al-Muhtadi billah. Mereka tidak puas dengan lengsernya Al-Mu'tas, maka para pemberontak menyiksa Al-Mu'tas dan memenjarakan hingga pada akhirnya Al-Mu'tas meninggal di penjara disebabkan kehausan. Lalu ada khalifah yang bernama Al-Muhtadi billah yang biasa kita sebut dengan Muhammad. Dia menjabat dari tahun 255 Hijriah sampai 256 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Ishaq Muhammad bin Al-Watsiq bin Al-Mu'tasim bin Harun Ar-Rasyid. Dia merupakan khalifah yang sangat teguh dan memegang prinsip dan berperilaku baik, murah hati, dermawan, wara, gemar beribadah, zuhud terhadap kesenangan dunia. Ia bukan seorang militer, namun seorang ulama yang menyerahkan hidupnya untuk kepentingan agama. Ia terkenal adil dalam memberi penghakiman dan keputusan. Ia biasa melakukan puasa berturut-turut semenjak ia dilantik menjadi khalifah hingga ia terbunuh. Ia sangat suka mengikuti Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam menjalankan pemerintahan. Kewaraan, hidup serba kekurangan dan banyak ibadah dan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ia meninggal dibunuh setelah memimpin kekhalifahan selama 1 tahun kurang 5 hari. Ia dikuburkan dekat dengan makam Al-Muntasir bin Al-Mutawakkil. Lalu ada Al-Mu'tamid Allah, biasa kita sebut dengan Ahmad. Beliau menjabat dari tahun 256 sampai 279 Hijriah. Tatkala Al-Muhtadi meninggal, Al-Mu'tamid sedang dalam penjara Jausak. Ia dikeluarkan dari penjara dan dilantik sebagai khalifah ke-15 Daulah Abbasiyah. Al-Mu'tamid mengangkat saudaranya Talha yang dikenal sebagai Al-Muwafiq sebagai sultan pelaksanaan kekuasaan sekaligus panglima besar. Pada saat yang sama ia mengangkat anaknya yang bernama Ja'far sebagai putra mahkota dan menjadikannya gubernur untuk Mesir dan Maroko. Ia diberi gelar Al-Muwafid. Pada masa pemerintahan Al-Mu'tamid terjadi pemberontakan orang-orang Zanj. Mereka memasuki kota Basrah dan melakukan pengerusakan dan penawaran kaum muslimin. Pada saat itu terjadilah peperangan antara kedua belah pihak. Komando pasukan tentara Al-Mu'tamid diserahkan kepada Al-Muwafid. Peperangan tersebut berlangsung selama 14 tahun. Komando pasukan Zanj bernama Yahbud yang tidak mempercayai kenabian Rasulullah dan mengklaim dirinya mengetahui hal-hal gaib. Pada masa Al-Mu'tamid terjadi kenaikan harga yang sangat fantastis. Ia memerintahkan selama 22 tahun, namun dalam pemerintahannya ia banyak mendapat tekanan dari Al-Muwafiq yang menguasai politik. Pada masa Al-Mu'tamid lahir tokoh hadis diantaranya Imam Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan An-Nasai. Lalu ada Al-Mu'tahid billah yang biasa kita sebut dengan Ahmad. Dia menjabat dari tahun 279 Hijriah sampai 289 Hijriah. Ia dilantik menjadi khalifah yang ke-16 setelah pemerintahan pamannya yang bernama Al-Mu'tamid. Ia dikenal sebagai khalifah yang pemberani, berwibawa, berpenampilan menyeramkan, dan kaya ide. Ia sosok yang gagah, keras pendiriannya. Ia terlibat dalam banyak peperangan. Ia terkenal berwibawa dan menjalankan urusannya dengan sangat baik. Ia bisa mengendalikan pemberontakan dan pemerintahan dikenal aman dan baik. Ia dikenal sebagai As-Saffah kedua karena berhasil membangun kembali pemerintahan dengan sangat baik. Setelah sebelumnya mengalami kehancuran dan pada masa pemerintahannya buku filsafat dilarang dan melarang tukang ramal,
dan tukang tipu untuk beraktivitas di jalanan. Pada masanya, ia mengharamkan pesta Nairus, yaitu pesta api dan penuangan air ke ubun-ubun manusia, dan menghapuskan semua perkara yang berbau majusi. Masa pemerintahan Al-Mu'tadid terkenal dengan sejarah ketabahan dan keperkasaan berpadukan kedermawanan. Ia meninggal pada 249 Hijriah setelah memimpin kekhalifahan selama 10 tahun. Adapun sebab kematiannya karena sakit dan meninggal selepas salat asar. Dan setelah itu ada Al-Muqtafi Billah yang biasa kita sebut dengan Ali. Ia menjabat dari tahun 289 Hijriah sampai 295 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Ali bin Al-Mu'tahid bin Amir Abu Ahmad Al-Muwaffaq bin Al-Mutawakkil. Ia terkenal sangat bijaksana dan berhati luhur. Ia memimpin selama 6 tahun 6 bulan 19 hari, dan ada beberapa kejadian penting pada masa pemerintahannya. Pada 289 Hijriah terjadi gempa bumi di Baghdad dan badai besar di wilayah Basrah hingga menumbangkan sebagian pohon-pohon kurma, dan pada tahun berikutnya sungai Dajlah meluap sehingga kota Baghdad nyaris tenggelam. Dan pada tahun 293 Hijriah terjadi pertempuran antara pasukan Al-Muqtafi Billah melawan pasukan Al-Khalanji. Dan pada 295 Hijriah terjadi penebusan tawanan kaum muslimin dari tangan pasukan Romawi sebanyak 3.000 kaum muslimin yang dibebaskan. Khalifah Al-Muqtafi meninggal dunia pada usia 31 tahun karena sakit dan terserang virus. Ia meninggalkan harta warisan senilai emas senilai 100 juta dinar dan 60.000 helai pakaian, dan ia berwasiat agar mendekahkan hartanya senilai 600.000 dinar yang ia kumpulkan sejak kecil. Tatkala sakit, Al-Muqtafi pernah berkata, "Tak ada yang lebih aku sedihkan selain harta kaum muslimin senilai 700.000 yang kupergunakan untuk mendirikan bangunan, padahal aku tidak menghajatkannya dan tidak berkepentingan dengannya. Aku khawatir hari ini kelak akan ditanyakan dan aku beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa itu. Astagfirullahaladzim." Selanjutnya ada khalifah yang bernama Al-Muqtadir Billah. Biasa kita sebut dengan Ja'far. Dia menjabat dari tahun 295 Hijriah sampai 320 Hijriah. Nama aslinya adalah Ja'far bin Al-Mu'tahid. Ia merupakan khalifah termuda dinasti Abbasiyah. Ia diangkat menjadi putra mahkota ketika kakaknya Al-Muqtafi sakit dan dilantik sebagai khalifah di usia 13 tahun. Salah seorang menterinya bernama Abbas bin Hasan menganggap ia terlalu muda dan berniat menurunkannya dari kursi kerajaan. Namun rencananya tersebut terdengar oleh Al-Muqtadir. Ia segera membujuk Abbas untuk menggagalkan rencananya dan berhasil. Al-Muqtadir menangkap para pemimpin dan ulama yang memberontak dan menyatakan pencopotan dirinya sebagai khilafah. Sebagai khalifah, para pemberontakan disiksa, bahkan ada yang terbunuh karena siksaan tersebut. Al-Muqtadir memerintahkan orang yang untuk berbuat adil, namun karena ia masih terlalu muda, maka banyak perkara yang ia serahkan kepada orang yang sanggup melakukannya. Al-Muqtadir juga memerintahkan agar tidak menggunakan orang Yahudi dan Nasrani, dan memerintahkan bahwa warisan yang pernah diambil oleh kerabat yang sebenarnya tidak berhak hendaknya dikembalikan kepada ahli warisnya. Pada tahun 311 Hijriah, Panglima Muqni yang bergelar Al-Muzaffar melakukan pemberontakan, dan pada tahun 320 Hijriah ia menyerang Al-Muqtadir dibantu oleh orang-orang yang barbar. Al-Muqtadir berhasil dibunuh dan kepalanya dipenggal. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tahun 27 Syawal dan berakhir khalifahannya. Dan itulah beberapa khalifah yang ada di Bani Abbasiyah periode kedua. Dan ngapain aja sih jabatannya, dan itulah yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya mohon maaf karena mungkin dari penjelasan saya ada yang kurang lengkap atau ada yang terlalu cepat penjelasannya. Karena perbuatan salah itu dari saya mohon maaf. Saya mohon untuk undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.